Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Bebas dari Takut dan Khawatir. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, salah satu persoalan kecil, saya berpikir ini adalah persoalan kecil. Salah satu persoalan kecil tetapi bisa mengakibatkan kehancuran besar, yaitu ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, kekhawatiran, ketakutan tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Hanya bisa kita rasakan diawali dari hal-hal yang kecil. Tetapi ketika ketakutan dan kekhawatiran dibiarkan, maka itu bisa menghancurkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Karena itu saudara, saya mau bilang pagi ini, jangan biarkan hidupmu, hidup saya diteror dengan ketakutan, dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran. Jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menjadi raja atas hidup kita. Bapak Ibu, ada banyak orang menghadapi ketakutan tentang kehidupan, masa lalu, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Ada orang yang takut tentang jodoh dan pasangan. Ada orang yang takut tentang perasaannya. Saya tidak berharga, saya tidak mampu, saya bodoh, saya jelek. Ada orang yang takut di dalam pikiran. Dia merasa sering melebih-lebihkan masalah. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Bapak Ibu, itu adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan sekalipun, mereka dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, pertanyaannya adalah, kenapa orang bisa mengalami ketakutan? Kenapa ada banyak orang mengalami kekhawatiran? Saudara, saya menulis kenapa orang takut dan khawatir. Yang pertama, ada ketidakjujuran. Markus 12 ayat 14 di sana mencatat dengan jelas, ketika kita tidak jujur, ketika kita hidup di dalam kebohongan, maka ada ketakutan dan kekhawatiran. Lalu yang kedua, karena kita lebih mendengarkan suara manusia daripada mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kita menjadi takut dan khawatir? Karena kita lebih condong percaya dan melakukan perintah manusia daripada perintah firman Allah. Lalu yang ketiga, kenapa kita menjadi takut dan khawatir? Karena kita tidak mengerti janji-janji Allah. Bapak Ibu, ada banyak janji-janji Allah dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dan saya pribadi meyakini janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti yang terbaik buat saya dan bagi orang-orang yang mengasihinya. Karena itu, ketika engkau meragukan, engkau tidak mengerti janji Allah, engkau akan diliputi dengan ketakutan, engkau diliputi dengan kekhawatiran. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Karena kita tidak mengerti dan tidak memahami janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan pagi ini untuk menjalani hari demi hari, sepanjang hari ini khususnya, jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran menjadi raja atas hidup kita. Mari bebaskan ketakutan, bebaskan kekhawatiran dalam diri kita. Jangan disimpan dalam hati dan pikiran kita. Biarkan kita menerima pimpinan dan kuasa Roh Kudus sehingga kita terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran itu sendiri. Berikutnya saudara, saya katakan sebagai hamba Allah, kita tidak perlu takut, katakan amin. Kita jangan diintimidasi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Pagi ini mari katakan bersama-sama dengan saya, aku lepaskan ketakutan dan kekhawatiran dan aku hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu,
kita tidak perlu takut dan khawatir. Ada beberapa alasan yang Alkitab tulis kenapa kita tidak perlu takut dan khawatir. Yang pertama, karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Karena ada Parakletos yang berjalan bersama-sama dengan kita, mendampingi kita, menuntun kita dari segala mara bahaya apapun. Yang kedua, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena status kita adalah anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 jelas kita anak-anak Allah. Bapa di surga tidak akan membiarkan anaknya jatuh sampai tergeletak. Sebagai anak, kita akan diperhatikan, dipelihara oleh Bapa kita. Yang ketiga, kita nggak perlu takut dan khawatir. Kenapa? Karena Alkitab bilang kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Pada saat kita hidup menderita dalam dunia ini, ingat saudara, kita ahli waris kerajaan Allah. Maka Allah pasti kasih yang terbaik buat kita. Katakan amin. Allah pasti memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Bapak Ibu, 3 hal ini harus terbesit dalam pikiran kita, tertanam dalam pikiran kita, tertancap di loh hati kita yang paling dalam. Ada Roh Kudus, kita adalah anak Allah, dan kita adalah ahli waris, di mana Bapa di surga pasti memberikan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Karena itu dengan iman kita katakan, lepaskan ketakutan, lepaskan kekhawatiran, biarkan damai sejahtera Allah menyertai kita sepanjang hari ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.